Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas kewirausahaan M02 pada kesempatan kali ini akan memaparkan dan menjelaskan materi terkait kesempatan usaha waralaba. Berikut adalah anggota kelompok 7. Yang pertama ada Fahad Delvius Simanjuntak, kemudian ada Siti Fatimah, dan yang terakhir ada Mutia Azhara Siregar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian waralaba. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Definisi waralaba secara umum dapat diartikan sebagai pengaturan bisnis di mana yang memiliki perusahaan atau pewaralaba atau franchiser memberikan atau menjual hak kepada pihak pembeli atau penerima hak yang disebut pewaralaba atau franchisee untuk menjual produk dan atau jasa perusahaan pewaralaba tersebut dengan peraturan dan syarat-syarat lainnya yang telah ditetapkan oleh pewaralaba. Selanjutnya adalah franchising. Franchising sendiri adalah suatu sistem pemasaran berkisar tentang perjanjian dua belah pihak, di mana terwaralaba menjalankan bisnis sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pewaralaba. Franchising dapat pula diartikan sebagai sistem pemasaran yang melibatkan dua belah pihak yang terkait perjanjian, sehingga usaha waralaba harus dijalankan atau dijadikan sesuai dengan aturan-aturan dari pewaralaba. Kemudian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan usaha waralaba. Yang pertama ada franchise contract, yang merupakan perjanjian hukum antara pewaralaba dengan terwaralaba. Yang kedua ada franchise, adalah hak-hak istimewa yang diatur dalam perjanjian waralaba. Yang ketiga ada franchisee atau terwaralaba, adalah pihak yang mendapatkan hak untuk menjalankan usaha waralaba yang kekuasaannya dibatasi berdasarkan perjanjian dengan pewaralaba. Dan yang terakhir ada franchiser atau pewaralaba, yang merupakan pihak yang memiliki bisnis dan penjual hak waralaba kepada terwaralaba. Pewaralaba adalah pihak di dalam kontrak waralaba yang menentukan sistem untuk diikuti dan syarat-syarat yang disepakati oleh pihak yang lain yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Materi berikutnya adalah model franchisee. Nah, franchisee seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan terwaralaba. Jadi ada apa aja sih model franchisee ini? Nah, ini dia bagian dari model franchisee. Yang pertama ada analisis potensi diri, yang kedua ada merek dan haki, yang ketiga ada pasar dan pemasaran, selanjutnya ada pendanaan, BEP dan resiko, kemudian ada support dan sistem, selanjutnya ada profil dan prospek, kemudian ada evaluasi, dan yang terakhir ada pembukaan usaha. Selanjutnya ada model-model franchise. Yang pertama itu ada analisis potensi diri, tentunya melihat kesiapan diri dari segi waktu, fasilitas, dan modal. Yang kedua analisis merek dan haki, pastikan bahwa merek betul-betul terkenal dan dapat dibuktikan mengenai haki. Yang ketiga analisis pasar, pastikan bahwa usaha waralaba memiliki sistem format pemasaran yang mantap, teruji dan tahan terhadap krisis minimal berumur 5 tahun. Yang keempat ada analisis profil dan prospek, memiliki ciri khas keuntungan terbukti dan selalu meningkat, adanya SOP dan mengenai prospek di masa depan yang terjamin. Selanjutnya ada analisis support, sistem manajemen yang diterapkan harus dapat dengan mudah untuk dipelajari dan diaplikasikan. Yang keenam itu ada analisis pendanaan, BEP dan resiko, di mana perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha, berapa lamakah pengambilan modal. Selain itu perlu juga analisis mengenai bagaimana untuk mengetahui dan menanggulangi risiko yang terjadi dan akan terjadi. Yang berikutnya ada evaluasi dan pemilihan waralaba.
Tahap ini terdiri dari fase investigasi, evaluasi, dan pemulihan. Yang pertama ada fase investigasi. Yang pertama di fase investigasi itu ada bukti keuntungan, cash flow, keunikan, juknis, dan SOP, hak paten, perjanjian kontrak. Yang kedua ada fase evaluasi, dilakukan dengan melakukan evaluasi pada 6 langkah di fase investigasi. Jika dimungkinkan dapat berkonsultasi kepada ahli hukum atau pihak yang berkompeten. Yang ketiga itu ada fase pemilihan. Yang pertama, pilih waralaba yang cocok dengan waktu, fasilitas, dan modal. Yang kedua, pilih waralaba yang cocok dengan kepercayaan, kemauan, hobi, atau hal yang lain yang telah ditentukan baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya bagian ketiga, pembukaan atau startup. Bagian ketiga ada pembukaan atau startup. Startup ini terbagi atas 3. Yang pertama ada training terkait materi, metode, dan seberapa lama training yang diberikan kepada waralaba dari pihak pewaralaba. Yang kedua ada marketing, strategi pemasaran bagaimana yang akan diberikan kepada waralaba dari pihak pewaralaba. Yang ketiga ada team force, memastikan apakah ada tim inti dari pewaralaba pada saat awal pembukaan waralaba. Yang keempat, jenis-jenis usaha waralaba. Bagian keempat ada jenis-jenis waralaba. Yang pertama ada waralaba dagang dan produk atau produk and trade name franchise. Contohnya biasa kita temui adalah kayak minuman Thai tea, coffee shop, fried chicken, kedai kebab, dan lain sebagainya. Yang kedua ada waralaba unit tunggal atau single unit franchise. Waralaba yang dilandasi sebuah kontrak perjanjian di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk membuka dan mengoperasikan satu unit cabang atau outlet waralaba. Yang ketiga ada waralaba format bisnis atau bisnis format franchise. Suatu bentuk waralaba di mana pemilik waralaba sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen. Kemudian, jenis-jenis waralaba lainnya yaitu waralaba pemegang lisensi pemilik atau master license, di mana perusahaan independen atau individu yang bertindak sebagai agen penjualan produk dengan tanggung jawab untuk menemukan waralaba baru dengan batasan suatu teritorial khusus. Kemudian, ada waralaba kepemilikan multi-unit, yaitu waralaba yang bersifat kelipatan atau multiple unit ownership, di mana waralaba multi-unit adalah perjanjian di mana franchisor memberikan hak kepada franchise untuk membuka dan mengoperasikan lebih dari satu unit. Dan yang terakhir ada waralaba pengembang wilayah atau area developers, di mana dibandingkan dengan perjanjian multi-unit, dalam perjanjian development area, franchisor memberikan hak eksklusif kepada franchise untuk pengembangan wilayah atau development area itu. Selanjutnya yang kelima ada sisi positif dan negatif waralaba. Sisi positif dari waralaba sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, kemungkinan sukses lebih tinggi dibandingkan usaha yang dimulai dari nol. Kedua, brand terbukti sudah dikenal luas. Ketiga, adanya pelatihan oleh pewaralaba. Keempat, metode pemasarannya telah teruji. Kelima, percepatan perluasan usaha dengan modal relatif rendah. Keenam, adanya promosi bersama. Ketujuh, memiliki jaringan distribusi. Kedelapan, tingkat kegagalan usaha relatif lebih rendah. Dan yang terakhir, adanya bantuan pendanaan dari pewaralaba. Kemudian, sisi negatif dari waralaba ada beberapa juga. Yang pertama, biaya yang tinggi, yaitu terdiri dari biaya awal, royalti, investasi, dan biaya lainnya. Kemudian yang kedua, pembatasan pada operasi bisnis. Ketiga, kewenangan gerai di tangan terwaralaba. Keempat, perlu perubahan paradigma. Kelima, adanya proses yang lebih birokratis. Keenam, pewaralaba mungkin menjadi pemasok tunggal. Dan yang terakhir, pembagian royalti seringkali memberatkan.
Berdasarkan dari seluruh materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari waralaba adalah memberikan manfaat jaringan bisnis yang luas bagi pemilik usaha kecil. Kita tidak terlalu membutuhkan pengalaman bisnis yang memadai untuk menjalankan sebuah bisnis waralaba. Penjual waralaba akan memberikan pelatihan yang kita butuhkan dalam menjalankan bisnis tersebut karena brand atau merek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan ini, Anda yang ingin membuka bisnis waralaba tidak perlu melakukan promosi besar-besaran hanya untuk mengenalkan suatu produk kepada para calon konsumen, karena hal itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan terkait materi tersebut. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.